gua jadi nyewa tanah kosong nyewa gitu tempat. bang. Terus gua bikin pakai bangunan semi permanen, pakai apa namanya bambu segala macam gitu, semi permanen gitu. Nah ternyata usahanya juga sama, semi permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos. Ketemu lagi di Banpos Podcast. Tapi kali ini kita set baru nih, dan saya nggak sendirian karena ada teman saya yang cewek sendiri sekarang. Halo CS Banpos. Ya, itu Gina Maslahat. Dan sekarang kita punya temunya Gina nih. Siapa Gin? Mau kenalan nggak bang? Kenalin lah. Ini sosok yang hebat sih bang. Oh biasa. Sehebat apa coba? Sehebat apa? Spill dikit ya bang. Ya. Pengusaha bang. Wis. Nih, masih muda lagi. Wih. Keren pokoknya bang. Namanya siapa? Bapak Komi Utugian. Wih, selamat datang buat Bang Komi. Siap abangku, terima kasih sambutannya luar biasa. Panggilnya Mbak Gina. bos kali ya bang ya. Tadi dibilang disclaimer-nya masih muda, tapi dipanggilnya bapak kan aneh. Iya. Iya ya. Terus panggilnya apa? Dia takut manggil Om. Oh, takut dibiayain. Iya. Boleh masuk. Pengusaha. Alhamdulillah. Masih muda banget, tapi umur lu berapa sih? Umur sekarang masih 23, Bang. Iya toh. Ya ampun, nah. Iya, dibalik. Dibalik berarti 32. 32. Sorry. Tapi masih cocok sih Sorry, 23. 33, Bang. Hah? 33. Nambah lagi? Nambah 33. Nggak Karena apa-apa. kelahiran 91, Bang. Oh, 91. Masih muda. Berarti sebentar lagi 34 berarti. Bentar lagi 34, betul. Bang Daeng bentar lagi. Bang Daeng ini 27 ya. Kebalik nggak? Karena Bali mah tua banget. Tapi kalau Nah. bos muda gini tuh kecium gitu bang, wangi-wangi bosnya. Oh, iya? Wih, wangi. Kelihatan Enggak, wanginya ya. gimana? Maksudnya gimana tuh? Coba Wangi, bisa kalau ini dijelaskan kan lebih spesifik nggak? kayak wangi parfum Oh. kasturi gitu. Kalau Oh. Bang Daeng kayak wangi minyak Nyas itu ya? Kemana-mana. minyak gosok. Tapi lo di Ya, umur gitu. 33 Ah, udah jadi pengusaha, Oke. sukses gitu kan. Emang cita-cita lu dari kecil jadi pengusaha gitu? gini bang, gua disclaimer dulu bang ya. Kalau bicaranya sukses sih kayaknya masih jauh banget nih dari sukses nih. Oke. Masih jauh banget karena gua masih berproses bang gitu. Nah tapi kalau bicara jadi pengusaha itu cita-cita atau enggak, sebenarnya enggak juga gitu. Karena dulu tuh waktu masih kuliah, gua kan kuliah di Jakarta nih bang. Jadi waktu kuliah itu awal pertama kali nginjekin kaki di Jakarta aja, gue ngeliat gedung-gedung tinggi itu harapan gue suatu saat nanti gue ketika lulus kuliah gue pengen kerja tuh di lantai 24 gedung A gitu. Nah tapi qadarullah ya, ternyata perjalanan membawa gue jadi pedagang gitu, jadi pengusaha akhirnya gitu. Gimana tuh Jadi ceritanya benar-benar awal di jadi luar pedagang? ini aja, di luar prediksi BMKG gitu. Gimana cerita awalnya bisa jadi pedagang itu? Mau tau aja apa mau tau banget bang? Gen? Mau tahu deh. Mau tahu deh. Mau tahu deh. Boleh. Oke, jadi begini ceritanya. Jadi sebenarnya gue itu mulai tertarik di dunia bisnis karena senior dulu kan gue kuliah di UIN bang, UIN Ciputat. Nah senior di UIN ini Sarif Hidayatullah Jakarta. Ya, jadi di UIN Ciputat itu kebagi kayak dua sekte gitu nih senior gue nih bang. Ada sekte bisnis gitu kan, ada sekte yang organisasi banget gitu. Nah gue ikut keduanya. Tapi pada saat proses kuliah setahun 2 tahun di semester keempat itu gue udah mulai fokus di bisnis bang. Awalnya gue di organisasi itu, gue udah mulai ngerintis bisnis. Adalah yang ngajakin bisnis tuh awalnya MLM bang teman. Awal mula tuh gue kecebur di situ tuh, tapi alhamdulillah itu kecebur ke jalan yang benar. Oh iya. Sempet lah sebenarnya bukan ketipu sih bang. Apa tuh? Belajar lah ya lebih tepatnya ya, lebih tepatnya belajar karena di situ gue banyak banget dapat pelajaran yang luar biasa sih di MLM itu bang. Multi level marketing gitu. Duitnya nggak dapat tapi ilmu dan pelajaran pengalaman itu dapat banyak banget sih di situ. Keren sih ya. Itu bang. Oh, terus Sekarang nih bang, bisnisnya tuh banyak banget bang. Mulai dari Apa tuh? yang aku tahu nih ya, duren bang ya. Terus wedding. Oke. Terus sekarang merambah lagi ya. Apa tuh? Apa? Yang interior itu ya? Interior. Betul. Nah itu
yang pertama tuh apa dulu sih? Oke, yang pertama ya. Mungkin boleh nggak Bang cerita sedikit histori gua? Emang lu diundang ke sini buat cerita? Gitu ya, iya. Nanya, boleh cerita apa enggak? Ya, berarti gue izin cerita dia Bang ya. Oke. Jadi dulu 2009 kan gue kuliah Bang. Mungkin di 2010 itu gue udah mulai ikut-ikut program-program, seminar-seminar lah segala macam yang berhubungan dengan bisnis gitu ya. Baik itu dari perusahaan MLM-nya ataupun dari di luar perusahaan MLM. Jadi gue sering banget tuh ya yang namanya ngumpulin uang dari uang jajan untuk ikutin kelas seminar gitu supaya gue dapat pelajaran lebih nih di dunia bisnis gitu. Sampai akhirnya ya itu tadi gue mulai usaha yang pertama itu jualan kaos ceritanya Bang. Jualan kaos sablon ya kan. Masih kuliah nih ya? Masih kuliah, punya desain sendiri ya kan, gue tawarin teman-teman. Alhamdulillah kan laku. Ya kan, tapi pada utang Bang, akhirnya tutup juga usahanya. Ya kan? Bangkrut gitu. Iya, jadi stoknya habis, barangnya habis, tapi duitnya nggak ada gitu kan, karena ya itu tadi kan, kita belum ngerti lah. Iya. Karena kan aspek-aspek di usaha ternyata banyak gitu, bukan hanya soal ya gue punya barang, gue bisa jual barang ya bukan itu doang kan, ternyata emang kita juga harus belajarin yang namanya finance-nya, manajemennya gitu. Akhirnya udah tutup di usaha kaos, buka lagi usaha yang baru. Gue sempat usaha jualan jus sama jualan bakso Bang, karena kan kakak ipar nih pengusaha bakso ceritanya. Jadi pedagang bakso kan, orang Solo kakak ipar ini. Jadi gue belajar juga gitu usaha. Ini di kampus masih ini. Masih di kampus. Jualan bakso di kampus. Gue jadi nyewa tanah kosong gitu Bang. Terus gue bikin pakai bangunan semi permanen, pakai apa namanya bambu segala macam gitu, semi permanen gitu. Nah ternyata usahanya juga sama, semi permanen. Nggak permanen. Itu ladangnya sendiri ya? Iya sendiri. Jadi sebenarnya benar-benar sendiri ngerintis itu. Iya, alhamdulillah, sukses. Suksesnya dapat pelajaran, gitu loh. Sukses dapat pelajaran, gitu kan. Dapat ilmu. Dapat ilmu, tapi usahanya tidak sukses, alias belum tutup. sukses. Belum pada saat itu. Gitu, alhamdulillah. Sampai akhirnya ya usaha tutup, buka lagi banyak lah yang gua kerjain tuh pada saat itu ya gua usaha ini, usaha itu, sampai akhirnya ketemu di 2000, gua masih ingat tuh. Kalau nggak salah 2013 apa 2014 itu ya, ketemu usaha duren Bang. Karena waktu itu gua mikir, kan gue sering banget, karena gue tinggal di Warjok orang tua ya, gue sering banget lewat ada namanya sop duren tuh di situ tuh yang di Warjok rame banget ya. Nah, gue terinspirasi dari situ lah. Kenapa sih ya kan gue nggak usaha duren aja? Cuma kan pada saat itu modal masih terbatas ya Bang ya. Waktu itu gue masih ingat gue dapet beasiswa dari kampus, itu dapat 2 juta kalau nggak salah tuh ya, dapat 2 juta. Nah teman gue orang Panimbang namanya Ajis tuh, nah itu juga sama dapat 2 juta. Nah, kita sama-sama berpikir nih, kita mau usaha apa nih gitu. Dari duit 2 juta ini kan. Akhirnya ya udah kita usaha duren aja gitu. Durennya kan orang-orang dulu mikir duren itu kan mesti jualan duren bulat ya. Kalau kita mikirnya udah nggak ke situ. Kita pengen jual olahan duriannya gitu, Bang. Ya kan, akhirnya olahan durian kita cari tuh produk olahan durian di Google. Nah, muncul namanya pancake duren. Nah, pancake duren itu kan kita nggak tahu bikinnya gimana. Terus bahan bakunya apa aja kita cari di Google, kita cari di YouTube cara bikinnya gitu. Akhirnya kita di kosan bikin tuh. Karena di kosan ada kompor, ada kulkas kan, di atasnya ada freezer kecilnya itu. Jadi buat naruh durennya itu di daging durennya ya, daging durennya di freezer dibekuin, kita masak sendiri bikin kulit pancake. Percobaan pertama kayak ini aja Bang, Thomas Alva Edison. Ya kan? Rakit dulu. Ya kan? Kalau saya berhenti di percobaan ke-899 gitu kan. Ya kan, maka bola lampu tidak akan tercipta pada ini gitu kan. Sama kalau misalkan saya berhenti pada saat itu karena kulitnya terlalu tebal gitu kan. Tidak akan ada yang namanya pancake durian KPK di pasaran Kota Serang gitu. Ceritanya begitu Bang gitu kan. Sampai akhirnya ketemu tuh formula yang pas gitu ya, pancake durian. Ya alhamdulillah kita pasarin tuh di kampus. Jadi gua kayak bawa cooler box tau Bang ya. Cooler box yang buat naruh es itu. Karena kan dia frozen. Pancake durian itu frozen Bang. Sayangnya gue nggak bawa testernya sih Bang. Nanti calling ya Bang. Kirim aja lah. Siap. Boleh. Siap. Nah jadi gue bawa itu Bang, gue tawarin satu-satu tuh di teman-teman kampus ya kan. Jadi gue kasih lah satu-satu dulu tuh di basement tuh biasa teman-teman nongkrong tuh kan. Gue kasih satu-satu, mereka suruh pada nyobain. Gue tanya gimana, enak nggak rasanya? Semua tau nggak jawabnya apa? Enak Bang. Kenapa enak? Gratis.
gitu awalnya, ternyata gratis. Gue kasih gratis mereka semua pada bilang enak, kurang ajar ya. Gitu yang gagal-gagal aja kasihin ya. Pasti enak juga tuh. Tapi alhamdulillah Bang, dari situ akhirnya ya kan produk gue itu udah mulai bisa diterima sama teman-teman di kampus. Kan mulai jadi buah bibir ceritanya nih. Gitu, masih Komi nih usaha durian gitu kan. Akhirnya dari situ ada yang suka sama pancake durian buatan gue Bang. Ya kan, ada yang suka pancake karena kan higienis buatan gue Bang. Iya dong. Jadi duriannya juga pakai durian premium gitu tuh. Jadi diolahnya juga dengan hati yang ikhlas gitu. Kadang gua bikin pancake-nya pun sambil mengaji. Kayak ini Ratatouille, tau nggak Ratatouille? Apa tuh? Film Prancis itu yang bikin pizza apa namanya? Chef yang dibantu sama tikus itu. Ini bukan dibantu sama dia, pakai hati kan, pakai hati. Oh iya benar. Iya, gua begitu. Alhamdulillah akhirnya diterima lah. Pancake lu enak, durian lu enak gitu kan. Ada juga yang bawa ke rumah terus orang tuanya suka di rumah gitu tuh. Suka nih pancake duriannya enak gitu kan. Sampai akhirnya gua yang awalnya ekspektasi gua cuma jualan begitu aja, sampai akhirnya terbentuk reseller karena ada teman-teman game, "Kom, bisa nggak gua jualin produk lo? Kom, bisa nggak gua jualin produk lo?" gitu kan. Muncullah reseller, gue bikinlah sistem kayak distribusi gitu Bang, kecil-kecilan gitu kan, karena ada sedikit pengalaman gue dulu di multi level gitu, MLM gitu kan, gue bikin sistem distribusi kayak gitu. Itu masih bikin sendiri ya? Masih bikin sendiri. Ngeracik sendiri gitu? Ngeracik sendiri, bikin sendiri. Ke reseller juga? Iya, bikin sendiri. Jadi kita tuh pulang kuliah Bang, pulang langsung bikin kulit pancake. Bikin kulit pancake tuh kan panas ya Bang, depan kompor ya. Iya. Berarti masa muda lu nggak ada waktu main ya? Oh, justru kalau menurut gue itu adalah bagian daripada permainan gue Bang. Jadi, karena menyenangkannya di situ. Menyenangkan Bang, gitu. Makanya kita tuh kayak diberikan gift ketika kita mengerjakan sesuatu yang menghasilkan, tapi kita berasanya tuh kayak bermain gitu. Nah itu kan yang disebut dengan passion. Passionnya di situ. Passion Bang, gitu gue tuh. Bener. Terus ngebentuk jadi toko durian KPK itu kapan? Jadi itu kan start 2013 akhir ya. Mungkin 2014 itu gue udah mulai punya sistem reseller dan segala macamnya gitu ya Bang ya. 2016 gitu gue baru berani untuk punya toko. Jadi gue dari Jakarta gue pindah ke Serang ceritanya, karena pada saat itu gue mau ngambil kuliah S2. Awalnya gue di Mercu Buana ngambil kuliahnya. Cuma nggak jadi, gue akhirnya di Untirta. Ya kan? Nah, karena di Untirta akhirnya gue mesti hijrah dong dari Jakarta ke Serang. Gue mesti mencari market baru nih. Hijrah lah, itu mau mudik. Ya, pulang kampung. Pulang kampung. Iya kan, pulang kampung deh tuh. Akhirnya ke Serang gitu kan. Ke Serang gue jualan di rumah awalnya tuh Bang. Gue jualan di rumah gue karena gue mungkin satu-satunya pemain durian yang memanfaatkan teknologi internet gitu kan. Nah pada saat itu gue rame rumah gue Bang. Jadi rumah gue itu tiap pagi udah kayak pasar. Karena gue kan akhirnya gue kepikiran untuk gue ini fokusnya bukan di jualan ke end user, gue B2B. Gue nyuplai ke pedagang-pedagang. Jadi banyak ibu-ibu rumah tangga yang beli untuk dijual lagi. Banyak juga resto-resto yang beli untuk mereka bikin menu durian di restorannya. Kan ada beberapa lah yang kita bisa sebutkan, kita nggak bisa sebutkan ya. Kan ada beberapa resto di Serang juga yang ngambil dari gua, ada beberapa kafe-kafe juga yang ngambil dari gua Bang. Itu bahan baku duriannya kalau dia ngejual, contoh misalkan ada sop durian misalkan di tokonya, terus ada martabak durian atau apapun menu olahan durian yang membutuhkan gitu bahan baku, biasanya ngambil dari gua gitu untuk di Serang Cilegon. Menu yang ada duriannya, betul, itu bisa jadi dari lu itu ya? Bisa jadi itu dari gua. Kalau yang di tokonya masih awalnya nih, yang awalnya itu masih pancake durian apa udah banyak durian? Sampai akhirnya kan pengembangan ya. Awalnya cuma jual pancake durian doang gitu kan. Sampai akhirnya sekarang udah ada mungkin belasan varian durian. Termasuk ada roti durian, terus ada kebab durian gitu tuh. Ada pancake durian kupas, ada durian cup montong, itu banyak. Sekarang udah mulai banyak produknya gitu. Tapi setelah lu mudik ke Serang itu, nasib reseller lu yang di Jakarta, yang di kampus itu gimana? Aman Bang. Jadi alhamdulillah hari ini reseller durian gua itu tersebar sampai paling jauh itu di Malang. Iya. Karena gue pengiriman sekarang udah lebih fleksibel kan Bang. Pengirimannya bisa pakai bus kalau sekarang. Karena kan ini frozen ya. Frozen kan nggak bisa tuh 3 hari di jalan nggak bisa. Jadi hari ini kirim, gue harus hari ini juga nyampe same day. Even itu jaraknya jauh. Jadi kalau gue keluar pulau pun, gue beberapa kali ngirim ke luar pulau kayak Kalimantan itu pakai pesawat, pakai kargo ngirimnya Bang. Harus same day. Jadi kita packing rapi pakai styrofoam, kadang juga pakai ice gel gitu. Kita kirim. Ngomongin soal durian ya. Iya Bang.
Banten ini kan terkenal juga sama durennya ya. Iya betul. Apalagi di Baduy gitu ya. Baduy, daerah Serang juga banyak, Pandeglang kan. Adalah titik-titik yang punya duren-duren yang ngetop lah. Oke. Nah, seberapa banyak lu manfaatin duren lokal? Untuk saat ini Bang ya, kebutuhan customer gua gitu kan. Gua kan balik lagi dari kebutuhan customer, bukan gimana. Gua sih maunya ngejual duren lokal kan. Tapi kebutuhan customer gua itu lebih ke duren Sumatera Bang. Karena katanya untuk diolah menjadi duren olahan itu lebih cocok propernya duren dari Sumatera. Bukan berarti duren lokal ini nggak baik, nggak bagus. Duren lokal sangat bagus, manis gitu. Cuma mungkin untuk menu-menu tertentu tekstur dan ininya lebih cocoknya kayak duren Sumatera. Makanya gue untuk duren lokal gue nggak ambil. Terus di Sumatera itu kan lebih enaknya karena kontinu Bang. Kontinu. Gak jadi musiman ya. Gak musiman. Setiap tahun sepanjang tahun ada. Kalau duren lokal ya punten-punten. Misalkan cuma bulan 6 ya bulan 6 aja ada gitu kan. Bulan-bulan berikutnya nggak ada kan. Jadi kita sebagai pedagang pusing juga kan. Kita nggak bisa nih orang namanya usaha masa jualnya musiman gitu. Kan kita harus jual sepanjang tahun. Kalau di Sumatera itu kan contoh di Medan nih Bang. Di Medan itu setiap daerah itu kan panennya beda-beda. Contoh misalkan daerah Medan di daerah Siantar nih, itu beda sama duren yang ada di Nias panennya. Misalkan di Siantar panennya di bulan 4, Nias bulan 5-nya. Nanti di daerah yang berbeda lagi misalkan. Beda lagi bulannya. Jadi sepanjang tahun tuh ada. Nanti kalau nggak ada Medan udah habis, larinya ke Palembang. Palembang habis, Padang, Lampung gitu. Jadi kita fokusnya di Sumatera karena gua jalur distribusinya udah terbentuk di Sumatera Bang. Pengiriman juga dulu kan masih pakai pesawat karena gua belum ngerti Bang. Jadi dari Medan tuh pakai pesawat kan. Kalau sekarang udah pakai mobil pengirimannya, mobil pendingin itu ada esnya gitu. Pakai mobil thermoking sekarang. Itu dari sananya duren utuh atau sudah sudah berbentuk daging duren. Itu ngelihat bagusnya gimana? Ngelihat bagusnya itu karena kan kita diproduksi di sananya ya. Kita ada orang di sana yang memang untuk mensortir Bang. Jadi ada orang yang kita percaya gitu kan untuk mensortir di sana durennya harus bagus gitu. Gitu. Kalau dulu gua hampir setiap sebulan itu bisa 2 kali 3 kali berangkat ke Medan untuk lihat ini apa namanya kualitas barang ya. Kalau sekarang kan udah enggak karena kan udah terbentuk ya sistem udah ada orang gitu. Sekali pengiriman sekarang berapa dari sana? Ya mungkin semobil lah kadang-kadang ya nggak tentu lah kalau itu pengiriman kadang gitu. Okay. Berarti dari sana biaya transportnya juga lumayan ya? Lumayan, tapi lebih baik sih. Daripada kita gendong sendiri kan. Iya benar. Iya. Lu mau Gen? Iya. Kalau buka lapangan kerja nih buat gendong duren duren dari Medan ke sini. Ngomong-ngomong lapangan kerja nih Bang. Kan sekarang udah buka toko ya. Oke. Nah itu udah punya kru sendiri nggak? Punya, alhamdulillah ada tim sendiri. Cuma memang di toko itu nggak banyak karena kan gue ini nggak menyediakan makan di tempat, Bang. Hanya take away aja. Dari dulu emang konsepnya hanya take away. Gitu. Tapi duren KPK ini kan akhirnya ketemu gua ininya bukan cuma di Serang sekarang nih. Itu punya lu juga itu. Punya gua. Di Cilegon, di Tangerang. Nah, kalau Cilegon di Tangerang itu reseller gua, Bang. Jadi reseller itu gua kan jual paket keaginan gitu, Bang. Dengan model hanya 15 juta aja udah bisa memulai usaha durian gitu. Yang semua fasilitasnya dari kita, dari pusat gitu, kita kirimin. Nah, kita juga ada rencana mau buka franchise sih Bang ke depannya. Tuh, CS Banpos yang mau usaha durian 15 juta. 15 juta. Udah semua paketnya. Udah semua, udah tinggal running aja gitu. Boleh tuh. Dan sistemnya juga kita bantu gitu. Kalau misalnya saya buka franchise di Serang? Boleh. Kan ada durian KPK-nya. Gue nggak masalah gitu tuh. Masalah. Biar kayak ini makin banyak dia. Kayak Mixu. Nggak boleh justru gede banget. Sebutin aja. Sebutin aja. Nggak apa-apa. Iya, tapi setelah durian itu, nah gimana Bang? Lo ngembangin, kayaknya nggak puas nih sama durian, terus lo ngembangin bisnis lain ya. Yang gue dengar tuh kan bisnis soal wedding ya, pernikahan ya. Ya betul Bang. Itu gimana tuh? Jadi gini. Awal tuh. Mulai usaha wedding itu, jadi historinya gini Bang. Dulu cerita ya, dari awal itu gue kan memang fokusnya di durian nih, ya kan. Nah 2016 itu gue nikah. Nah kan bingung nih, bini gue nih gak ada kegiatan di rumah ya kan. Akhirnya bini gue awal-awal itu gue. Emang bini lu gak mau bantuin jualan durian? Oh mungkin passionnya beda Bang. Passionnya beda. Jadi 2016 itu gue nge-push bini gue, ya kan. Udah kamu kursus ini aja, kursus jahit. Nah awalnya bini gue kursus jahit dulu. Nah kursus jahit ternyata dia nggak ngerasa fit and proper, nggak ngerasa itu passion dia, katanya bingung hitungannya ini segala macam kan, untuk jadi desainer kan susah ya Bang ya. Nah sampai akhirnya ngeliat lah gue tuh waktu kita lagi ke Alam Sutra, ngeliat ada kursus make up segala macam. Akhirnya kamu mau nggak kursus ini?
mau dia kursus make up tuh. Jadi 2016 kursus make up, sampai akhirnya dia suka make up. Awalnya cuma make upin wisuda doang, make upin nikah-nikahan akad segala macam, sampai akhirnya ngoleksi gaun pengantin, sampai akhirnya punya butik. Nah sampai akhirnya di tahun 2020 bini gue bilang, sayang aku mau buka usaha dekor buat lamaran. Kata gue kan, ngapain buka dekor lamaran, langsung aja dekor nikahan ya. Akhirnya 2020 itu bukalah dekor nikahan. Terus tukangnya dari mana kata bini gue? Nantilah gampang ya kan, tiba masa tiba akal kata gue. Udah mulai aja dulu, nanti juga bakal ketemu ya kan. Ya kan, kalau pengusaha mah ya udah gas aja dulu ya kan, nanti mikir belakangan. Ya kan, ibaratnya kalau kita menciptakan hiu-hiu kecil kata pengusaha itu ya. Ya kan, hidup kita itu kan jadi lebih ketantang gitu, supaya kita bergerak lebih cepat gitu. Jadi kalau menurut gue udah mulai aja dulu, kita beli aja peralatannya dulu, nanti tukang yang masangnya gimana ya kita pikirin nanti. Jadi gue beli dulu semuanya tuh alat-alatnya. Ya kan, gua posting kan, 2020 gua posting, ternyata bang sebulan bisa 10 lokasi bang, baru mulai. Itu. Padahal itu 2020 tuh COVID kan, COVID kan. Gua jadwal gua udah banyak, keterjang COVID, cerita usaha baru mulai ya kan. Jadwal udah banyak, ya kan. Cancel COVID. Nggak cancel, alhamdulillah kan namanya pengusaha ya, apa aja diusahain kan. Akhirnya ada yang reschedule, ada yang diubah konsepnya. Munculnya yang namanya paket new normal, tuh gue bikin paket new normal, paket akad, nikah cuma 5 juta, ya nikah cuma 10 juta, alhamdulillah meledak lagi bang, sebulan bisa 20 lokasi. Dengan marketing ini tuh, online gitu, dengan internet marketing, alhamdulillah tuh, keisi semua. Nah waktu itu kan kendalanya gimana tukang? Ya kalau tukang mah, ya namanya pengusaha ya kan, apa aja ya pasti diusahain, nah ya kan pengusaha gitu kan. Alhamdulillah tukang ketemu usaha tukang. Dia. Nah tukang usaha, akhirnya ketemulah tukangnya tuh, ketemu tukang, ketemu tim, kita bangun tim segala macam, alhamdulillah sampai sekarang berkembang gitu kan. Sampai akhirnya kita buat ekosistem sendiri yang namanya Fast Production itu sekarang udah punya 4 lini bisnis nih bang. Jadi Fast Production kita bikin ekosistem, ada yang namanya Fast Makeup, jadi bergeraknya di make up dan gaun pengantin. Terus ada Fast Wedding Organizer, di wedding organizer-nya dia kayak party planner-nya gitu bang. Terus kita ada di Fast Decoration, jadi yang membidangi untuk dekorasi pelaminan segala macamnya gitu kan. Buat pesta, buat party, buat ulang tahun segala macam itu ada. Terus ada yang namanya Fast Tent and Equipment, jadi perlengkapan tenda, alat pesta dan sebagainya gitu. Jadi kita udah mulai bikin ekosistem itu bang. Nah rencana kita mau buka lagi namanya Fast Catering. Jadi untuk cateringnya juga kita nanti mau handle juga di cateringnya. Ini calon oligarki nih orang. Ampun. Semua bidang usaha kayaknya. Bidang usaha di ini, tapi keren sih maksud gua dengan usia semuda ini bisa masih belajar abangku. Iya, tetap aja. Kita kan ngelihat hasil yang sekarang di ini kan dari perjuangan dari awal. Nah, motivasi lu menjalani semua usaha itu awalnya apa sih? Gini bang, sebenarnya Allah itu baik banget ya, maha baik banget sama gue ya. Ini kan yang gue dapatkan hari ini tuh bener-bener jauh banget di luar ekspektasi gue, serius, jauh banget. Karena awalnya kan gue pemikiran gue itu gue lulus kuliah, ya cuma kerja, ya kan, terus gue beli rumah, menikah, ya kan, ya hidup gue tiap hari kerja, gitu ya? Iya 9 to 5 gitu bang. Jadi benar-benar di luar ekspektasi sih bang gitu. Alhamdulillah ya, mungkin bukan karena gue yang hebat sih, tapi karena mungkin doa orang tua gitu kan. Karena gue sih selalu percaya kekuatan doa orang tua itu sangat luar biasa gitu tuh. Dan terus katanya kayak gini ya, yang namanya faktor keberuntungan juga ternyata benar gitu tuh. Iya ada gitu. Gue ngerasa gue bukan hebat, gue ngerasa gue beruntung aja gitu. Karena gue kalau ditanya sama orang, apa sih resep sukses? Gue juga nggak tahu resep sukses apa. Padahal gue ngejalanin aja apa yang harus gue jalanin gitu. Gue nggak ngerasa harus ngelakuin A, B, A, to Z, nggak ngerasa kayak gitu sih bang. Gue ngerasa ya gue ngejalanin apa yang harus gue jalanin rutinitas sehari-hari. Tapi gue menjalani itu dengan sepenuh hati dan gue menjalani itu dengan semaksimal mungkin yang gue bisa gitu. Nggak pernah gue perhitungan, nggak pernah gue yang namanya bisnis orientasinya uang, nggak pernah itu bang. Yang penting gue kerja aja dulu semaksimal mungkin yang gue bisa. Kalau masalah hasil yang namanya besar kecil itu ukurannya relatif ya bang ya. Tapi gue terima aja apapun itu, as long as gitu kan. Ngerasa ya gue ketutup buat biaya operasional gue kerjain. Gitu. Makanya gue waktu awal usaha dekor juga tujuan lo usaha dekor apa sih? Ya gue ngebantu teman-teman aja supaya bisa dapat kemudahan gitu. Karena waktu gue nikah bang, gue nikah itu cuma akad nikah doang bang. Karena gue posisi gue waktu itu baru mulai usaha duren, gue belum ada dana gitu kan. Gue nikah cuma akad doang, akad nikah di rumah. Gitu, nggak yang besar-besaran ngundang banyak orang, enggak, cuma akad doang. Karena gua ngerti nih, oh ternyata biaya nikah tuh besar ini segala macam. Nah, gua di adanya Fast Production ini gua pengen memberikan kemudahan. Dengan kan gua punya program yang namanya nikah biaya suka-suka. Gitu. Jadi bisa customize gitu. Lu budget lu berapa nanti gua buatin gitu. Makanya kalau kelihatan kan pas itu
dekornya lumayan oke, cuma jual harganya affordable gitu. Nggak yang mahal-mahal banget, yang nggak murah-murah banget gitu, affordable. Kalau gue ke situ, karena memang tujuan gue ngebangun fast production ini ya untuk menjembatani teman-teman yang mau nikah tapi biayanya masih belum maksimal. Tuh Ces Banpos yang masih jomblo tuh, yang mau nikah. Nah, yang mau nikah tuh. Tapi menyediakan calonnya juga gitu. Kebetulan kita udah bikin katalognya, itu bisa dicek aja di website. Kalau ada katalognya ini aja nanti nih. gua masuk berita ini lagi Banpos human trafficking ya kan. Ini aja nih. Katanya perdagangan orang katanya kan. Smuggling. Tapi kalau sejauh ini ngelihat sampai sekarang gitu, ada motivator nggak sih atau panutan kayak gitu tuh? Ada yang lu jadiin contoh. Ya, ada banget. Jadi guru gua, mungkin guru yang paling berefek besar sama pertumbuhan gua ada namanya Ari Chandra Kurniawan, Bang Arcan. Orang mana tuh? Itu orang Lenteng Agung, orang berarti Jakarta ya. Depok. UIN juga? Enggak Bang, dia senior gua, bukan di UIN tapi dia guru gua lah Bang. Karena dia juga entrepreneur juga, pengusaha juga, terus dia motivator, public speaker gitu. Dia yang banyak menginfluence gua ke dunia usaha, ngebangun karakter dan mental gua gitu. Nah, Bang Arcan juga di Jakarta itu bikin sekolah entrepreneurship, namanya Bintang Revolusi. Jadi teman-teman kalau yang mau sekolah entrepreneurship, mau belajar leadership juga, nah masuk aja ke sekolah Bintang Revolusi. Cuma adanya di Jakarta. Ya namanya ilmu kan harus dikejar ya, kejar ke Jakarta. Nama sekolahnya namanya Bintang Revolusi. Nah gue dulu belajar di sana Bang. Nah itu yang menginfluence gue sampai pada hari ini gue punya mentalitas, gue punya mindset seperti ini tuh dari sana. Terlepas banyak guru-guru gue yang lain ya, tapi guru yang menurut gue paling menginfluence gue adalah Bang Arcan itu tadi. Gitu. Nah soal mental tadi itu, gimana sih supaya generasi ini, lu kan belum tua-tua banget juga kan? Wah emang gak tua Bang, gimana sih belum tua banget? Maksud gua Emang tuanya Bang Beng segimana biar sih? ngimbangin gua gitu. Saya ini masih pemuda loh. Nah maksud gua di kelompok muda ini membangun mental usaha itu kan nggak boleh gampang menyerah kan? Gimana ngebangun mentalnya itu kayak gimana? Pasti pertama tuh yang dibenahin tuh apa sih Bang? Mindsetnya dulu dong. Mindset itu kan apa sih? Pola pikir. Nah kalau kita ibaratkan yang namanya mindset itu kan, kalau ibarat pohon itu bukan batang, bukan ranting, tapi mindset itu adalah akar. Bukan buah juga ya? Bukan buah. Jadi mindset itu adalah akar. Karena yang namanya pohon itu kan semakin tinggi, maka angin yang meniup akan semakin kencang kan Bang. Kalau misalkan si akarnya itu kuat ya kan, maka pohon itu akan berdiri tegak Bang. Ya kan? Jadi yang pertama kali kita berani itu mindsetnya, bahwa yang namanya usaha itu bukan ada kegagalan loh, tapi belajar gitu. Jadi kalau misalkan lo belum berhasil di usaha, artinya itu adalah kesempatan lo untuk belajar. Jadi lu gagal, lu harus coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, sampai lu habiskan jatah gagal lo. Ya kan? Ketika jatah gagal udah habis, ya kan juga yang namanya jatah sukses gitu kan. Nah itu jatah sukses lo, dan disitulah mentalitas lo akan terbentuk. Jadi gue nggak takut sekarang kalau misalkan gue buka usaha nanti kemudian tutup, ya bodo amat gitu kan. Ya namanya usaha, sowat gitu kan. Berarti jatah gagal lu belum habis. Nah berarti masih ada slot ya kan. Berarti kalau sekarang itu menurut Akom itu usaha Akom itu udah sukses belum sih? Belum. Kenapa? Ya karena balik lagi, bicara sukses itu kan relatif ya. Mungkin kalau sudah ada hasil sedikit, oke. Tapi kalau bicara sukses belum sih Bang. Kalau parameter sukses menurut lu gimana? Nah, parameter sukses menurut gua adalah ketika gua di poin tertentu bisa memberikan manfaat dan dampak yang lebih besar lagi sih kalau gua. Nah menurut gua manfaat yang gua berikan pada saat ini belum begitu besar lah. Gitu. Karena kalau gua ngejar kebermanfaatan ya Bang ya. Kan ada hadis yang mengatakan khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas ya kan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan budi pekerti, juga bermanfaat bagi banyak orang. Poin gue sih bermanfaat bagi banyak orangnya dulu Bang. Karena kalau misalkan kita sebagai pengusaha nih, sebagai pengusaha kita punya impact dan punya manfaat buat banyak orang, ya namanya, ya mohon maaf ya kalau misalnya namanya rezeki itu mah akan nurut aja sih Bang. Jadi kalau kita ngejarnya uang, ya uang kakinya 4, kita kakinya 2, uang larinya lebih kencang daripada kita. Kalau kita ngejarnya manfaat, insya Allah uang mengikut Bang. Gitu. Jadi walaupun kakinya 4 tetap ngikut yang kaki 2 ya. Kakinya 2 gitu. Jadi uang. Tapi biasanya ngikutin ke kaki 5 dia. Kaki 5 susah larinya Bang. Karena yang kelimanya standar bukan kaki. Bener. Tapi pernah stres gak sih ya sama ini ngurusin bisnis gitu? Laki-laki itu emang didesain untuk stres sih. Jadi kalau laki-laki nggak stres, laki-laki itu happy mulu, itu berarti ada yang salah dalam hidupnya. Karena menurut gua yang namanya happy, bahagia itu haknya wanita dan anak-anak. Tapi kalau laki-laki itu memang didesain untuk menahan penderitaan, ya kan? Kenapa Bang Salman? Makanya lu jangan bingung kalau gua stres.
Gue suka marah-marah. Jadi laki-laki memang hidup harus penuh tekanan. Tapi kalau sering-sering juga jangan sih Bang. Iya, Pusing. berarti kan semakin banyak tekanan semakin besar kemungkinan untuk sukses. Betul. Intinya gini sih kalau menurut gue, cara berpikir gue sih begini Bang. Jadi semakin kita itu tidak nyaman, stres gitu kan, artinya hidup kita bertumbuh. Kalau gua nyaman. Tapi cara buat ngehandle stresnya itu kayak gimana sih gitu? Tidak usah dihandle. Jadi nikmatin aja gitu. Ya memang itu adalah fasenya. Ya memang kita harus stres. Oh gitu. Ya emang pola pikir kita sebagai laki-laki ya, laki-laki nih khususnya ya, Bang ya. Ya kita tapi kalau stresnya aku kayak gimana gitu tuh? Stresnya, Iya. gini nih. Sebenarnya yang bikin kita stres itu bukan karena kita banyak kerjaan ya. Iya. Yang bikin kita stres itu kadang kita menunda kerjaan. Iya. Iya benar. Karena kita menunda satu pekerjaan, akhirnya muncul pekerjaan yang lain yang numpuk tuh. Jadi stres tuh. Ya kan? Dan lebih stres lagi tau nggak apa? Laki-laki yang nggak punya pekerjaan. Iya. Itu kan lebih stres. Makanya jangan pengangguran. Bisa ngirim lamaran ke Dinda Meka. Enggak lah. Maksudnya pekerjaan itu bukan berarti lo harus kerja di perusahaan A, perusahaan B. Intinya kita harus punya aktivitas aja lah. Yang penting sekarang bukan pekerjaan sih, penghasilan. Gitu. Penghasilan hanya dampak aja. Tapi ngomong-ngomong penghasilan nih Bang. Kalau penghasilan yang lebih besar gitu ya, dari Duren apa dari wedding ini? Kalau penghasilan sih lebih besar ya. Kalau itu sih ya lumayan aja lah gitu. Tapi lebih besarnya di mana nih dibandingkan Duren atau? Ya sosok lah gitu. Maksudnya ya sama aja lah gitu, namanya rezeki kan, kita nggak bisa nilai ini besar ini. Sama aja. Kita jalanin aja semuanya. Oke. Gitu Bang. Mantap. Terus nih yang baru ini apa? Usaha interior. Nah, jadi baru. gua ini kan gini Bang. Gue beberapa kali kerjasama bareng teman gue, ya kan, tapi kerjasamanya bubar lah. Gue pernah usaha ketoprak Bang. Iya, serius. Ini zaman kuliah apa? Enggak, baru-baru ini. Baru-baru ini gue usaha ketoprak gitu. Gue usaha karena kan gue ngelihat ada teman gue punya keahlian gitu kan, bikin ketoprak, ya kan. Gue modalin lah, ya kan, modal dari gue. Oh, ya jadi kan? investornya. Gitu. Investor gitu. Bro, gue ini ngajakin lu bisnis katanya, bukan untuk jadi pedagang ketoprak. Gue nih ngajakin lu bisnis supaya lu jadi pengusaha ketoprak yang punya ratusan cabang. Keren ya. Ya kan? Iya. Cita-citanya. Mindsetnya dulu kan kita benerin teman kita ini kan. Nah ternyata sulit Bang. Gitu kan. Jadi orang itu kalau udah punya karakternya masing-masing kan sulit gitu. Dan gue juga ternyata menemukan banyak kesalahan. Gue kalau misalnya kerja sama orang itu harus mulai dari awal tuh secara profesional. Nggak bisa nih misalkan Gina nih. Pertemanan ya. Iya, mau kerja sama teman, ya udah karena teman, ya udahlah itu kan belakangan aja nanti sistem nanti gimana nanti gitu kan, nggak bisa ternyata. Nah makanya di sini gue punya teman profesional di bidangnya Bang, namanya Indra. Ya si Indra ini udah profesional di bidangnya karena dia memang bidangnya di konstruksi, bangun gedung, bangun rumah segala macam gitu ya, baik itu di pemerintahan ataupun di swasta. Nah si Indra ini bingung kalau misalkan dia lagi off kerjaannya gitu, bingung mau ngerjain apa. Dia awalnya ngajakin gue untuk usaha kafe. Kom, kita buka franchise mie gacoan yuk gitu. Kom, gue buka usaha ini segala macam. Gue nggak mau kalau di kuliner, gue maunya usaha yang lain. Keahlian lu kan ada. Ya udah kita buka usaha ini aja, konstruksi aja, gue bilang kan, bikin usaha kontraktor. Nah dia nggak mau, ya kan, akhirnya ketemu di interior lah. Nah gue kerja sama di interior sama dia. Nah alhamdulillah karena dia profesional dan gue ngerasanya udah mulai establish usaha gue gitu kan. Jadi kita mulai bareng-bareng itu kita bikin PT bareng, terus kita sama-sama bikin agreement. Jadi secara rapi Bang, udah mulai rapi gue. Pembagian hasilnya begini-begini, hak dan kewajiban kita sama-sama tahu gitu kan. Terus dituliskan di dalam klausul kerjasama yang ditandatangani oleh kita nih di depan notaris kayak gitu-gitu. Jadi secara rapi gitu kan. Nah, alhamdulillah running Bang. Kita baru running 1 bulan, kita alhamdulillah udah ada beberapa project kayak bangun kantor, bikin rumah, ya segala macam udah ada lah beberapa project gitu. Namanya IQ Interior. I itu Indra, Q-nya itu Komi. Oh, gitu. Indra Komi Interior. Ya, bisa di follow IG-nya. Follow IG-nya di bawah ini. Oh, enggak ada ya. Tadi ditulis ya Bang. Ntar kita kasih. IQ Interior. Harganya murah Bang. Berapa? Murah, lagi promo ini. Oh, lagi promo. Boleh dicek per meter, gua jual cuma 1,5 juta. Karena lagi promo. Harga normal 2,2 sampai 2,8. Gua cuma jual 1,5 juta. 50% hampir. Wah, gila itu. Iya. Murah banget ya. Itu bisa di resellerin Bang. Dijual ke orang, jual 1,8 300.000 per meter untung. Bisa reseller juga gitu? Ya enggak, maksudnya ini. Iya. Karena harganya murah. Gambar aja. Kan kalau Duren tadi dari sellernya. Kalau misalnya per meternya 300.000 untung ya. Kalau misalkan dia bikin lemari lebar 5, tinggi 5 misalkan kan, 25 itu. Misalkan 2 kali ini 5 lah ya, 10 meter gitu. Kali 300.000, 3 juta komisinya tuh. Iya kan?
Dari kita cuma 1,5. Tuh daripada nganggur CS Banpos. Betul. Mulut gua nih susah bang, kalau suruh jualan tuh jualan nyalok mulu soalnya. Tapi Komi kan ada bisnis duren, wedding, terus sekarang interior. Itu ngebagi waktunya gimana sih? Sebenarnya nggak usah dibagi, kan yang kerja bukan saya. Oh, jadi ada manajemennya. Pertanyaan lu salah gitu. Oh gitu. Harusnya gimana? Gini, ya itu karena lu nggak ngerjain semua gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya enaknya jadi pengusaha tuh kayak gimana? Jadi, wah ini pertanyaan enak bijak sekali gitu. Jadi gini bang, yang namanya usaha itu kan kita mesti bikin sistem kan, systemize gitu kan. Sama, ya kan waktu gue nge-develop yang namanya wedding organizer, gue malah turun di lapangan sekarang. Yang turun di lapangan siapa? Dia. Yang meeting siapa? Dia, ya kan? Udah bukan gue lagi. Ya kan, tugas kita sebagai CEO adalah yang pertama develop sistem, ya kan? Sistem keuangan, sistem manajemen, ya kan? Manage people-nya. Nah, 3 hal itu aja gitu kan. Nah, kalau 3 hal ini udah kita manage, kita ngerasa udah oke nih, ya udah. Itu sistemasi. Nah, oke, pertanyaan terakhir nih ya, Mulnya. Oke. Terus apa aja yang pertanyaan ini pilihan ganda apa esai? Ini pertanyaannya apa random lah. Random, oke. Apa yang harus disiapin sama generasi muda ini, terutama CS Banpos yang mau memulai usaha? Oke, sebenarnya yang perlu disiapin itu simpel sih. Yang perlu disiapin itu adalah mentalitas aja, Bang. Mentalitas, keberanian, gitu. Kalau masalah modal, uang klasik lah, Bang ya. Orang tanpa modal pun sekarang bisa jadi affiliate, ya kan? Bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper. Jadi as long as lo punya mental, punya niat, ya kan, punya keberanian, lo akan nemuin yang namanya peluang-peluang itu lagi. Kalau menurut gue itu aja sih. Jadi itu CS Banpos intinya mental. Betul. Mental itu membangun keberanian lo untuk membuka jalan. Dan usaha itu yang kan sering banget nih, kan gue beberapa kali sempat diundang di kampus untuk ngisi acara gitu bang ya. Gimana cara memulai usaha? Menurut gue mulai usaha ya mulai aja dulu, nggak usah dipikirin. Kalau terlalu banyak mikir nggak mulai-mulai. Nanti ketika udah mulai baru lu pikirin. Karena nggak ada sesuatu yang dimulai itu langsung sempurna. Kita mesti jalan dulu sambil menyempurnakannya. Yang paling berat itu langkah pertama ya, Bang. Betul sekali. Setelah itu kaki kiri tuh ngikutin. Betul banget. Oke, CS Banpos, terima kasih. Menarik dan tentunya pasti banyak inspirasi buat CS Banpos semua. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.